Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Variati SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan, dan yang saya hormati pula rekan-rekan kelas 7C yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya relevan. Namun sebelum saya menjelaskan lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Dede Hasim dengan NIM 196510066 dari kelas 7C akuntansi manajerial. Pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat terlihat. Namun beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Namun harus diperhatikan bahwa keputusan jangka pendek seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang, sehingga dapat dikatakan keputusan taktis berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Model pengambilan keputusan dapat diambil dengan menguraikan pendekatan umum yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada kenali dan tetapkan masalah. Yang kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Yang ketiga ada identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Klasifikasikanlah biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan dan pertimbangkan. Yang keempat, hitunglah total biaya dan manfaat relevan bagi masing-masing alternatif. Yang kelima, nilai faktor-faktor kualitatif. Dan yang terakhir, tetapkan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. Kalkulasi biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda daripada masing-masing alternatif. Semua keputusan selalu berhubungan dengan masa depan. Namun untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari suatu alternatif dengan alternatif yang lainnya. Apabila biaya masa depan terdapat lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan. Biaya demikian disebut biaya tidak relevan. Kemampuan untuk mengidentifikasi biaya relevan dan tak relevan merupakan suatu keterampilan pengambilan keputusan yang penting. Ilustrasi biaya relevan. Untuk mengilustrasikan konsep biaya relevan dari data di atas, kita ketahui bahwa biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi tangkai dan packing adalah 150.000 US dollar per tahun. Namun volume normal, apakah biaya harus menjadi satu faktor dalam keputusan tersebut? Apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berbeda pada kedua alternatif? Sedangkan jika memilih alternatif kedua, maka biaya tenaga kerja langsung dapat ditekan menjadi 0 US dollar sehingga biaya tenaga kerja langsung berada di antara kedua alternatif, atau 150 US dollar untuk memproduksi sendiri dan 0 US dollar untuk alternatif membeli. Oleh karena itu, maka biaya termasuk biaya relevan. Ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. Suatu perusahaan menggunakan mesin untuk memproduksi tangkai dan packing mesin tersebut dibeli 5 tahun lalu dan telah disusutkan dengan tarif 125.000 US dollar per tahun. Apakah biaya 125 US dollar ini merupakan biaya yang relevan? Dengan kata lain, apakah penyusutan merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara kedua alternatif? Penyusutan mencerminkan suatu alokasi biaya yang telah dikeluarkan, serta penyusutan merupakan biaya yang tertanam sehingga dapat disebut sebagai biaya yang tidak relevan, dan setiap alternatif biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya-biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternatif dan karena itu selalu tidak relevan. Ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Sebagai contoh, biaya menyewa seluruh pabrik yaitu 340.000 US dollar dialokasikan ke departemen produksi yang berbeda, termasuk departemen tangkai dan packing yang menerima 12.000 US dollar. Apakah biaya 12.000 US dollar ini relevan dengan keputusan membuat atau membeli suatu produk? Pembayaran list merupakan biaya masa depan karena list harus dibayar selama 5 tahun berikutnya. Jumlah pembayaran yang dialokasikan ke departemen lain yang mungkin akan berubah apabila produksi tangkai dan packing dihentikan. Tetapi besarnya total pembayaran tidak dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat karena itu pembayaran list termasuk biaya tidak relevan. Namun contoh di bawah menggambarkan pentingnya pengidentifikasian alokasi biaya tetap umum yang secara tepat dapat diklasifikasikan sebagai tidak relevan karena setiap pemilihan biasanya tidak mempengaruhi tingkat biaya. Dari contoh di bawah, maka hanya biaya tenaga kerja langsung saja yang relevan karena biaya tersebut yang muncul apabila produksi diteruskan. Berikut adalah tabel
dari ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Selanjutnya ada etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu mengatasi cara di mana keputusan diimplementasikan dan pengorbanan sasaran jangka panjang yang mungkin untuk hasil jangka pendek. Biaya relevan berguna dalam pengambilan keputusan taktis. Keputusan yang memiliki gambaran langsung, namun pengambilan keputusan harus selalu memperhatikan kerangka kerja etika. Relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Kebanyakan keputusan taktis membutuhkan analisis yang lebih rumit, khususnya dibutuhkan pertimbangan yang lebih ekstensif mengenai perilaku biaya. Kalkulasi biaya relevan pada awalnya menekankan pentingnya biaya variabel versus biaya tetap. Ketika menilai relevansi, harus dipertimbangkan adalah perubahan, penawaran, dan permintaan sumber daya aktivitas. Apabila perubahan permintaan dan penawaran sumber daya di antara alternatif menciptakan perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya, maka perubahan belanja sumber daya merupakan biaya relevan. Model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya. Yang pertama ada sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan dibutuhkan. Yang kedua ada sumber daya yang diperoleh di muka atau periode tunggal atau jangka pendek. Yang ketiga sumber daya yang diperoleh di muka atau kapabilitas pelayanan multi periode. Berikut adalah tabel metode peraga penggunaan sumber daya aktivitas dan penilaian relevansi. Bisa kita lihat tabel yang ada di dalam PPT ini. Selanjutnya adalah contoh aplikasi biaya relevan. Keputusan penggantian aktiva tetap. Berikut ada data dari PT Kutai Jaya, mesin lama dan mesin baru sebagai berikut. Berikut adalah tabelnya. Dari data tersebut dapat dianalisis apakah perusahaan akan lebih menguntungkan mengganti mesin lama dengan mesin yang baru atau tetap memakai mesin yang lama. Adapun perhitungan biaya dan penghasilan untuk 5 tahun sebagai berikut. Ini adalah tabelnya. Bisa kita lihat bersama-sama. Kemudian ada analisis biaya relevan. Yang pertama, penurunan biaya variabel 5 tahun senilai Rp4.500.000. Dan yang kedua, ada harga pokok mesin baru senilai Rp2.400.000. Selanjutnya ada harga jual mesin lama senilai Rp1.000.000. Dan keuntungan mengganti mesin adalah Rp1.100.000. Jadi keputusan yang dapat diambil adalah mengganti mesin yang lama dengan mesin yang baru karena dengan penggantian tersebut perusahaan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.100.000. Selanjutnya ada keputusan menerima pesanan khusus. Pada bulan Januari 1995, PT Dayakindo kapasitas produksinya masih mencapai 60%. Produk yang dihasilkan dapat dijual dengan harga Rp20.000 per unit. Pada bulan tersebut, perusahaan menerima pesanan sebanyak 1.000 unit dengan harga Rp16.000 per unit. Dari pesanan tersebut, terdapat biaya tambahan karena pesanan khususnya sebesar Rp1.000.000. Berikut adalah data biaya bahan bakunya. Yang pertama ada biaya baku per unit senilai Rp6.000, upah langsung per unitnya senilai Rp4.000, overhead pabrik variabel atau per unit Rp2.000, dan overhead pabrik tetap per unit adalah Rp5.600.000. Permasalahannya, apakah pesanan tersebut diterima atau ditolak? Berikut adalah penyelesaiannya. Bisa dilihat dari tabel ini. Dari perhitungan tabel di atas, maka sebaiknya perusahaan mengambil keputusan untuk menerima pesanan khusus terdapat karena akan menaikkan keuntungan sebesar Rp3 juta. Selanjutnya adalah keputusan bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Karena biaya tetap tidak tergantung pada tingkat aktivitas, maka total biaya tetap akan selalu sama dengan semua bauran yang mungkin dan karena itu tidak relevan bagi keputusan. Jadi seorang manajer harus perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusinya. Dalam pelaksanaan bauran produk terhadap kendala sumber daya yang berkaitan langsung dengan pengerjaan yakni yang pertama ada sumber daya dengan satu kendala, yang kedua sumber daya dengan banyak kendala. Selanjutnya ada penetapan harga. Harga didasarkan pada biaya total ditambah laba yang diinginkan atau cost plus pricing method. Metode penetapan harga ini adalah metode yang paling sederhana di mana penjual atau produsen menetapkan harga jual untuk satu barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah dengan suatu jumlah untuk laba yang diinginkan atau margin pada tiap-tiap unit tersebut, sehingga formula menjadi cost plus margin method sama dengan biaya total plus laba sama dengan harga jual. Metode ini mempertimbangkan bahwa ada bermacam-macam jenis biaya dan biaya ini dipengaruhi secara berbeda oleh kenaikan atau penurunan keluaran
output, sama dengan hasil yang nyata. Markup printing method, variasi lain dari metode cost plus, adalah markup printing method yang banyak dipakai oleh pedagang. Para pedagang membeli barang dagangan akan menentukan harga jualnya setelah menambah harga belinya sejumlah markup. Dan formulanya menjadi harga beli plus markup sama dengan harga jual. Markup adalah persentase yang dibebankan kepada biaya dasar. Dalam biaya dasar, markup dapat dihitung dengan menggunakan berbagai dasar, seperti markup pada HPP dan markup atas bahan yang dipakai. Keunggulan utama dari penetapan markup adalah bahwa markup standar mudah digunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.